Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale. Hari ini tema kita atau tema yang saya angkat tentang 125 tahun sosok Tan Malaka. Mungkin kalau generasi-generasi yang atau aktivis-aktivis yang sering membaca buku-buku kiri, membaca buku-buku Marxis atau buku-buku yang berkaitan dengan sosialisme di Indonesia, itu pasti akan berjumpa dengan selain daripada Bung Karno kemudian Bung Hatta, akan berjumpa dengan sosok Tan Malaka. Tan Malaka ini jarang baru diketahui, jarang baru dikenal orang karena tidak terlalu populer seperti Bung Karno, kemudian Bung Hatta, kemudian Syahrir. Karena di masa-masa sebelum 17 Agustus 1945 itu sosoknya sering ke luar negeri, ke Eropa, kemudian ke Asia. Beliau menjelajahi beberapa tempat-tempat yang merupakan titik pertemuan atau titik sentral daripada Komintern. Jadi saya akan membaca biografi singkat sosok daripada Tan Malaka ini yang jarang atau yang mungkin belum dikenal oleh kalangan mahasiswa atau kalangan milenial melalui channel saya ini bisa mengenal lebih dekat sosok daripada Tan Malaka. Tan Malaka lahir di Suliki, Sumatera Barat tahun 1897. Setelah tamat sekolah, ia melanjutkan pendidikannya di Haarlem, Belanda pada 1913. 6 tahun kemudian ia kembali ke Indonesia untuk menjadi guru bagi anak-anak kaum buruh perkebunan di Sumatera. Tahun 1921, ia mulai dekat dengan kehidupan politik. Sejak saat itu ia terlibat aktif dalam aksi-aksi mogok maupun perlawanan buruh di beberapa tempat, hingga sampai pada puncak beliau dibuang ke Kupang pada tahun 1922. Kemudian selain itu ia juga sempat meloloskan diri ke beberapa negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura dan Filipina. Di masa-masa pelarian atau di masa-masa hijrah daripada sosok Tan Malaka itulah dia banyak melahirkan karya-karya brilian, karya-karya jenius ya, seperti di belakang saya ini ada Madilog, kemudian ada dari penjara ke penjara, kemudian ada juga masa aksi Gerpolek, Narde Republik. Nah, mungkin kawan-kawan sekalian hanya mengetahui tentang Bapak proklamasi ya, yaitu Hatta dan Soekarno. Akan tetapi kita perlu tahu bahwa konsep republik yang sesungguhnya adalah diangkat oleh Bung Karno dan Hatta daripada sosok yang namanya Tan Malaka. Kenapa demikian? Karena misalnya di dalam beliau menulis buku yang berjudul Narde Republik Indonesia. Itu terbitnya di Belanda pada tahun 1924. Itu ia membuatnya di dalam masa-masa pengasingan, yaitu di Canton.
Buku itu awalnya merupakan brosur dengan judul Narda Republik Indonesia, ditulis lebih awal dibanding dengan bukunya Bung Hatta, misalnya Mencapai Indonesia Merdeka ya pada 1928. Kemudian bukunya Bung Karno juga terbit pada 1930-an. Pikiran-pikiran awal mereka. Makanya wajar kalau orang mengatakan bahwa Tan Malaka itu adalah sosok bapak Republik. Ya. Beliau di masa-masa pengasingan dituduh komunis, dituduh bagian daripada Marxis, bagian daripada Trotsky, bagian daripada Lenin, bagian daripada Stalin, padahal tidak. Pikiran-pikiran beliau cukup jenius ya. Kalau kita membaca buku-bukunya, kita akan dengan sendirinya, kalau kita betul-betul objektif, betul-betul detail di dalam memeriksa pikiran-pikirannya dengan baik, maka saya kira saya selaku generasi Tan Malaka itu bukanlah seperti yang dituduh, seperti yang provokasikan di dalam setiap buku-buku yang merupakan versi-versi pemerintah yang mencoba menjelek-jelekan namanya Tan Malaka atau memarginalkan beliau. Saya baca ini satu percakapan atau satu diskusi ya, atau berupa protes Tan Malaka terhadap Agus Salim, Hatta, dan Soekarno. Di suatu malam pada sebuah pertemuan Bung Karno, Bung Hatta, dan Syahrir, Tan Malaka yang hadir tanpa diundang kemudian berkata, "Kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang kepadamu, wahai Soekarno, sahabatku, harus aku katakan bahwa kita belum merdeka karena mereka haruslah 100%. Ya, beliau maunya merdeka harus 100%. Daripada segala bentuk beragam penindasan. Ya. Maunya Tan Malaka itu kita merdeka tanpa kompromi, tanpa menjadi kolaborator. Ya. Itu maunya Bung Karno, maunya Tan Malaka seperti itu. Kan tetapi walhasil ya Bung Karno kemudian Hatta, Tan Malaka itu berseberangan juga pada persoalan-persoalan diplomatik, pada persoalan kerjasama, pada persoalan sampai di tingkat pikiran. Makanya mereka berbeda pendapat persoalan Indonesia merdeka itu. Akan tetapi maunya Tan Malaka itu kita harus merdeka 100% tanpa beragam bentuk penindasan, kemudian tanpa berbagai macam bentuk yang salah. Mungkin itulah sekedar saya membaca atau mengingati, atau kita hari ini memperingati 125 tahun sosok Tan Malaka. Semoga bisa menjadi pengantar, bisa menjadi pegangan agar supaya kita terus akan menggali pikiran-pikiran jenius Tan Malaka yang terdapat di dalam baik literatur maupun brosur-brosur yang terbit pada 1920-an, 1930-an, kemudian 1940-an. Semoga ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.